Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat lagi menambah ilmu pengetahuan kita tentang selok-belok agama berdasarkan tafsir Al-Quranul Karim di bawah tajuk Kebakhilan dan Dusta serta balasannya. Bakhil, lokek, kedekut, dan berbohong, dusta, sangat berat balasan azabnya di akhirat nanti. Itu maksudnya. Pembahasan ini akan kita ulas berdasarkan ayat 180 hingga 184 dari surat Ali Imran. Seperti biasa kita akan isi dengan 3 sesi. Sesi pertama di bawah tajuk tadi, kebakhilan dan dusta serta balasannya di akhirat nanti. Yang kedua, Ustaz cuba menjawab 5 soalan pada pagi ini. Dan terakhir, kita akhiri dengan doa. Kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Muqaddimah. Kalau sebelum ini, pelajaran kita semalam, dan pelajaran sebelumnya, kita banyak membahas tentang berjihad dengan diri sendiri, termasuk berperang dalam perang Uhud. Penyertaan kita secara fizikal, berjuang menegakkan agama Allah, walaupun ada yang mati syahid, ada yang luka-luka, itu berjuang dengan jasad. Nah, pelajaran berikutnya pada hari ini, kita akan fokus yaitu berjihad, berjuang demi agama Allah dengan harta pula. Diri dan harta ini dua yang tak boleh dipisahkan. Kedua-duanya perlu dikorbankan untuk menegakkan agama Allah. Oleh sebab itu, kalau berjuang dengan badan melawan orang kafir, itu perlu ikut serta jasmani kita, badan kita ke medan pertempuran. Jangan jadi orang munafik yang pengecut. Jangan jadi orang yang lemah imannya. Berjuang dengan harta pula, jangan bakhil. Itu sebabnya ada topik kebakhilan atau lokek, kedekut.
Sebab dalam pandangan Islam, harta yang kita miliki ini bukan milik kita pun. Milik Allah. Diri kita pun milik Allah. Harta yang kita miliki juga adalah milik Allah. Allah anugerahkan kepada kita hanya sebagai amanah untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Untuk diri, untuk keluarga, untuk agama. Harta tidak kekal. Malah harta yang kita miliki setelah kita mati berpindah kepada ahli waris. Ahli waris juga akan mati. Sebabnya Allah berfirman pada surat Yunus ayat 57-58 setelah menyebut Quran itu adalah nasihat, Quran itu adalah penawar, Quran itu adalah hidayah, Quran itu adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Sampaikan kepada umat, hey Muhammad, dengan memiliki Quran dan kecenderungan hati memahami dan mengamalkan Quran, hendaklah mereka bergembira ria. Hendaklah mereka happy memiliki Quran dan kecenderungan hati mempelajari Quran dan mengamalkannya. Lalu kata Allah pada penghujung ayat, huwa khairum mimma yajma'un. Itu adalah lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Apa yang kita kumpulkan? Harta, rumah, kereta. Semua itu tidak lebih baik daripada Quran yang kita miliki dan mengamalkan panduan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang the best. Huwa khairun. Memiliki Quran dan kecenderungan hati mempelajari Quran seperti ini, khairun, better dari apa yang mereka himpunkan. Kalau ditanya mengapa? Istri, anak, harta, rumah, kereta, pangkat yang kita himpun selama ini, bila mati semuanya ditinggalkan. Tapi Quran tidak. Hatta kita ditanam dalam kubur, Quran akan bersama kita. Quran akan bela kita. Quran akan protect kita. Hatta terhadap pertanyaan mukar wa nakir. Allahu Akbar. Okey. Cukuplah itu sebagai mukaddimah. Lalu Ustaz baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengar, ini Al-Quran. Cuma Quran tidak dapat kita amalkan dalam kehidupan kalau kita tak faham. Itu sebabnya Ustaz akan ikuti dengan terjemah harfiah dan ma'nawiyah. Setelah kita faham, kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita sebar-sebarkan. Seberapa yang boleh. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Wallahu bima ta'maluna khabir. Terjemah harfiah dulu. Direct translation. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil, loke itu. Janganlah sekali-kali orang yang loke dengan hartanya.
yang Allah berikan kepada mereka dari kurnia-Nya, mereka menyangka bahwa kebakhilan itu lebih baik bagi mereka. Jangan. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Harta yang kita bakhilkan, tak mau keluarkan zakat, tak mau infak, tak mau wakaf, tak mau memberi sumbangan pada jalan-jalan Allah, bukan sekedar dikalungkan. Harta itu, emas ke perak ke, atau apa saja yang kita miliki, yang tidak kita keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, sebelum dikalungkan, dijadikan api dulu, yang sangat panas untuk dikalungkan. Allah SWT mengingatkan orang-orang yang telah dianugerahkan harta kekayaan, lalu bersikap bakhil, tidak mau membelanjakan hartanya ke jalan yang diredai oleh Allah. Zakat, sara isteri dan anak-anak, bantu ibu bapa saudara mara yang miskin, tak mau bantu pembinaan rumah Allah, rumah anak yatim, bahwa sikap tersebut sangat tercela. Bukan tercela saja, sangat-sangat tercela. Mereka tidak sepatutnya mengira sikap tersebut baik dan menguntungkan. Kononnya dapat himpun harta yang banyak, beli kereta mewah, beli beberapa rumah, beli beg mewah, dapat berjalan mengembara ke seluruh dunia karena duit lebih. Mereka tidak sepatutnya mengira sikap tersebut baik dan menguntungkan bagi mereka. Bahkan dengan membelanjakan harta di jalan Allah, justru harta tersebut akan bertambah keberkatannya. Kita dah bercakap panjang lebar tentang keberkatan. Kita layak mendapat ganjaran yang banyak. Dan ganjaran tersebut tetap tidak dikurangi. Ingat, perkataan al-barakah diambil dari perkataan al-birkah. Al-birkah maknanya kolam. Kolam dinamakan kolam karena banyak airnya. Yang kedua, air kolam biasanya tetap tidak mengalir. Okey, Ustaz tidak bermaksud mengulangi lagi makna al-barakah sebab topik itu telah kita bahas selama 1 jam. Dari awal hingga akhir hanya membincangkan tentang makna al-barakah. Sila dengar balik kalau masih belum faham YouTube yang telah kita buat beberapa hari yang lalu. Jadi ringkasnya Allah mengingatkan dalam ayat itu bahwa bakhil itu adalah sifat yang tercela. Sedangkan menafkahkan, menyumbang, memberi zakat, sedekah, dia membawa barakah. Hadirin dan hadirat, kebakhilan tidak hanya dapat merosak agama seseorang. Ustaz ulang, lokek bakhil tidak hanya dapat merosakkan agama seseorang,
tapi kebakhilan juga dapat merosakkan dunia seseorang. Sebab di mata manusia, orang yang bakhil rosak maruahnya. Di mana-mana orang kata, haji bakhil, haji bakhil. Si fulan itu lokek. Malah menurut Nabi SAW di akhirat nanti, harta yang dia bakhil lokek itu, Allah jelmakan menjadi ular untuk menggigitnya, untuk melilitnya. Ini firman atau sabda Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam An-Nasai. Hadis sahih. Coba dengar baik-baik. Man atahullahu malan falam yuaddi zakatahu musila lahu syuja'un aw su'banun aqra'u lahu zabibatan yutawwiquhu yaumal qiyamah ya'khudhu bilih zamatayh bishiqqayh yaqul ana maluka ana kanzuka summa tala hadhil ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang telah diberi oleh Allah harta, kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, akan diperlihatkan hartanya berupa ular sawa. Ular sawa yang botak, mempunyai 2 bintik hitam di atas kedua matanya. Lalu dikalungkan kepadanya pada hari kiamat nanti. Ular dikalungkan dikalungkan kepadanya. Ular itu membuka rahangnya, mulutnya dibuka. Lalu ular itu berkata, aku adalah hartamu dulu di dunia. Aku adalah simpanmu yang kamu lokek untuk mengeluarkan zakat dan infak, wakaf serta sumbangan. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun membaca ayat tadi. Begitu siksaan untuk orang yang lokek, bakhil, kedekut, tangkai jering. Itu sebabnya sempena hadis ini, sempena pembicaraan ini, Ustaz ingin bawa satu hadis sahih. Sabda Nabi, pada setiap pagi ada 2 malaikat melaungkan dengan laungan yang sangat kuat sebelum terbit matahari. Hanya manusia saja yang tak dengar. Apa kata 2 malaikat itu? Malaikat pertama berkata, Allahumma ja'al munfiqan khalafa. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang suka memberi infak, sumbangan, bantuan, zakat, nafkah. Bagilah untuk mereka gantiannya. Gantian maknanya pahalanya. Berkatkanlah hartanya yang dia infak tersebut. Berkata pula malaikat yang satu, Allahumma ja'al mumsikan talafa. Ya Allah, jadikan pula lah orang yang lokek, bakhil, kedekut, agar musnah hartanya. Manusia tak dengar. Hadis sahih. Ustaz dah jelaskan beberapa hari yang lalu. Ini tidak bermakna kita mesti bersedekah setiap pagi. Sedekah boleh tengah hari, boleh malam, boleh pagi, boleh. Kalau setiap pagi lagi bagus. Tapi ini tidak bermakna mesti infak itu pada waktu pagi. Tak. Itu hanya hendak memberi gambaran. Setiap hari malaikat itu akan berkata,
Oleh sebab itu, karena harta adalah milik Allah, harta adalah amanah yang mesti kita salurkan. Bagus juga kalau Ustaz sebutkan di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tazula qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'al arba'a khisalin. Kedua-dua kaki anak cucu Adam tidak boleh maju atau mundur pada hari kiamat sehingga kepadanya ditanya 4 perkara. Tentang umurnya, kemana dia telah habiskan. Yang kedua, tentang masa mudanya, kemana dia gunakan. Yang ketiga, tentang ilmunya, sampai di mana dia telah amalkan. Nah, yang keempat, Allah akan tanya tentang hartanya. Dari mana ia perolehi dan kemana dia salurkan. Hadis sahih. Jadi, terhadap harta, pertanyaan agak lebih terperinci, detail. Bukan saja ditanya, di mana awak perolehi harta itu? Melalui jalan yang halal ke atau haram, riba, mencuri, rasuah, kamu perolehi. Dan yang kedua, kemana awak salurkan, sumbang harta itu? Ingat selalu, terhadap harta, Allah tanya dari 2 sudut. Dari mana income kamu dan kemana kamu salurkan amanah Allah itu. Kepada tempat yang Allah redai atau justru sebaliknya, di tempat-tempat yang Allah murkai. Okey. Kita teruskan dengan ayat berikut. Laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, Allah dengar orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu fakir. Innallaha faqir, maknanya Allah itu miskin. Dan kamilah orang-orang yang kaya. Wa nahnu aghniya. Allahu Akbar. Allah dengar. Kami akan mencatat perkataan mereka itu. Kami akan tulis, kata Allah, apa yang mereka ucap itu. Dan perbuatan mereka. Bukan saja ucapan mereka, perbuatan mereka yang membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Azab al-hariq. Hadirin dan hadirat, ini perkataan siapa? Perkataan orang Yahudi. Mengapa Yahudi kata Allah itu miskin? Ini sebabnya. Sebab kata Hasan al-Basri, ketika turun ayat, Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Ketika turun ayat itu, barang siapa yang meminjam sesuatu kepada Allah, niscaya Allah akan balas pinjamannya itu dengan balasan yang berlipat ganda. Ayat Quran Al-Baqarah 245. Di dalam ayat itu ada kata-kata sesiapa yang meminjamkan kepada Allah. Siapa yang mau memberi pinjaman pada Allah,
Lalu beberapa orang Yahudi datang. Apakah Tuhan kamu itu fakir, miskinkah, wahai Muhammad? Sampai ada ayat yang mengatakan, siapa yang memberi pinjaman kepada Allah? Maknanya Allah perlu pinjaman. Padahal maksudnya bukan itu. Siapa yang memberi kepada Allah? Apa saja pemberian? Dengan tenaganya, menolong orang lain. Lidahnya banyak berzikir, banyak berdakwah menyampaikan kebenaran. Itu maknanya dia beri pinjaman kepada Allah. Dengan usahanya, beri sedekah, tolong orang lain, pergi ke masjid, gunakan kaki. Itu semuanya dia telah memberi pinjaman kepada Allah. Nah, terhadap amal-amal saleh yang dia lakukan itu, Allah balas dengan ganjaran yang berlipat ganda. Itu tafsirannya. Bukan maknanya Allah memerlukan sehingga diartikan itu sebabnya. Terjemahan harfiah, literal translation, tak boleh kita jadikan sebagai sumber hukum. Dia perlu kepada tafsiran. Tafsirannya, siapa yang membeli pinjaman kepada Allah, niscaya Allah akan balas dengan balasan yang berlipat ganda. Maknanya dirinya dia korbankan semata-mata karena Allah. Itu maknanya. Itu terjemah maknawiyah. Bukan kita artikan Allah memerlukan pinjaman. Memang logiknya orang yang memerlukan pinjaman bermakna dia kekurangan, dia fakir, dia miskin. Itu sebabnya dia meminjam. Lihat betapa bahayanya terjemah harfiah kalau tidak diikuti dengan terjemah maknawiyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis shalah hatta ya'tiyakal yaqin. Ada ayat Quran. Berapa banyak orang yang telah salah dalam memahaminya, terutama orang tarikat. Terjemah harfiahnya, dirikanlah salat sehingga kamu yakin. Aqimis salat, dirikanlah salat, lakukanlah ibadah salat hatta sehingga datang padamu yakin, hatta ya'tiyakal yaqin. Lalu mereka pun gunakan istilah ini, golongan yang loya buruk ini. Fulan, mengapa kamu tidak salat? Lalu dia jawab, bukankah dalam Quran ada ayat mengatakan, dirikanlah salat sehingga datang kepadamu keyakinan. Saya sudah yakin sekarang. Itu bermakna kalau sudah yakin, tak perlu lagi salat. Contoh. Orang yang hanya berpandukan kepada terjemah harfiah, literal translation, direct translation. Padahal maksud hadis, maksud ayat itu, aqimis salah hatta ya'tiyakal maut. Dirikanlah salat sehingga kamu mati. Yakin di sana dengan makna al-maut, kematian. Memanglah dah mati, kita tak wajib lagi salat. Memanglah mati itu suatu yang menjadi keyakinan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa mesti mati. Mati itu suatu yang kita wajib yakini. Sebagaimana orang alim besar hari ini,
Al-Syekh Al-Doktor Yusuf Al-Qaradawi meninggal dunia semalam. Orang yang cukup banyak jasanya. Sebelumnya pernah memegang pengurusi ulama sedunia. Yusuf Al-Qaradawi meninggal hari ini. Kalau Masihinya 96. Kalau miladinya Hijrah 99 umurnya. Allahu Akbar. Panjangnya umur beliau. Banyak buku yang beliau tulis. Kita berdoa mudah-mudahan Allah yarham, mendapat tempat yang baik di sisi Allah. Mendapat ganjaran terhadap segala usaha dalam mengembangkan ajaran Islam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dirikanlah salat sehingga datang kepadamu yakin, keyakinan, yakin dengan makna mati. Itu sebabnya ada golongan yang menamakan sembahyang hakikat, sembahyang cukup dalam hati. Mereka gunakan ayat itu sebab ayat memang menyebut dirikanlah salat sehingga datang kepadamu keyakinan. Lalu mereka gunakan dalil untuk tidak salat sebab mereka dah yakin. Padahal bukan itu maksudnya. Sama halnya, barang siapa memberi pinjaman pada Allah lalu diartikan Allah itu miskin, Allah itu fakir, itu pendapat Yahudi. Sehingga bertanya, apakah Tuhanmu, Muhammad, itu miskin, fakir, sampai memerlukan pinjaman daripada umat manusia? Apakah Tuhanmu itu fakir, lalu meminta-minta kepada hambanya supaya diberi pinjaman? Selanjutnya Yahudi tersebut mengatakan, Nahnu aghnia, kami adalah orang-orang yang kaya raya, kami tak perlu kepada pinjaman. Hadirin dan hadirat, terhadap golongan seperti ini, Allah menerangkan bahawa dia mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan bahawa Allah itu fakir dan kami ini adalah kaya. Allah dengar. Semua kata-kata keji itu dicatat. Dan perbuatan kejam mereka. Membunuh nabi-nabi. Yahudi pernah membunuh nabi, khasnya Zakaria dan anaknya Yahya, mati dibunuh. Di akhirat nanti, golongan seperti ini Allah akan katakan, rasakan olehmu akan azab kami. Rasakan olehmu. Betapa pedihnya. Sebagaimana perasaan orang Islam, orang beriman dulunya, cukup pedih bila kamu katakan Tuhan itu fakir dan miskin. Orang-orang yang beriman cukup pedih begitu mendengar Nabi Zakaria dan Yahya dibunuh. Padahal mereka adalah nabi-nabi Allah. Hadirin dan hadirat, Allah seterusnya menyebut, Zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laisa bizallamin lil abid. Azab yang demikian itu untuk orang-orang yang ingkar ialah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambanya. Tak. Itu sebabnya sungguh banyak ayat-ayat dalam Quran Allah menyebut bukan Allah yang menganiaya atau menzalimi mereka. Tapi sebenarnya merekalah yang telah menzalimi diri mereka sendiri.
Nabi Muhammad telah didatangkan untuk membimbing. Al-Quran telah diturunkan. Tak mau dia diambil sebagai pengajaran. Lalu ditafsirkan yang bukan-bukan. Di atas perbuatan mereka tersebut, mereka kena tanggung di akhirat nanti. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran hanya terhadap orang-orang yang baik saja. Sebagaimana Allah sebut di dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Itu sebabnya pastikan dalam hidup ini, selagi hayat di kandung badan, pastikan amal kita adalah amal-amal yang baik, yang selari dengan kehendak Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperlakukan sama antara orang yang baik dengan orang yang jahat. Mengapa? Kita dah belajar Al-Asma'ul Husna, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Maha Bijaksana, yakni pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Takkan orang jahat pula akan diberi nikmat di akhirat. Takkan orang-orang yang baik-baik pula akan diazab. Itu zalim namanya. Na'udzubillah, Allah tidak akan berbuat demikian. Sebagaimana kata ayat, tidak ada balasan kebaikan kecuali untuk orang yang berbuat baik saja. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang baik-baik belaka, yang senantiasa berkata sami'na wa ata'na terhadap apa saja yang datang daripada-Mu ya Allah, terhadap apa saja yang datang daripada Rasul-Mu secara sahih, birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita berpindah pada ayat berikutnya. Am hasibal ladzina yajtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus salihati sawa'a mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ini keterangan ayat tadi, bahwa Allah tidak akan menyamakan antara orang baik dengan orang jahat. Ini ayatnya sebagai penguat ayat 21 Al-Jasiyah. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruk apa yang mereka sangkakan. Allah bantah sekeras-kerasnya. Tidak. Allah Maha Adil. Allah akan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hadirin dan hadirat, diriwayatkan bahawa beberapa orang Yahudi, ada yang bernama Ka'ab, Malik dan Finhas, mereka berkata, kami akan percaya kepadamu, hai Muhammad, jika kamu dapat datangkan korban yang dimakan api. Korban yang dimakan api. Zaman dahulu, seseorang apabila berkorban, akan datang api dari langit untuk memakannya. Itu menandakan korban itu
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana korban antara Qabil dan Habil. Korban cara dahulu macam itu. Letakkan di satu tempat barangan seseorang dengan lawannya barangan seseorang. Mana barangan tersebut yang dikorbankan, datang api dari langit memakannya, itu menunjukkan korban itu diterima oleh Allah. Yahudi minta Nabi Muhammad buat macam itu. Bila beliau baginda dapat melakukannya, kononnya mereka baru mau beriman pada Nabi. Sempena itulah turun ayat berikut. Coba dengar bunyi ayatnya. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tina biqurbanin ta'kuluhun nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum sadiqin. Coba dengar. Sempena cabaran Yahudi tadi kepada Nabi supaya buat korban yang dimakan api dari langit. Baru mereka mau percaya. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Ini yang disebut dengan asbabun nuzul. Yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami supaya kami jangan beriman kepada seorang rasul pun. Kata mereka macam itu. Sebelum dia mendatangkan korban yang dimakan api. Allah ambil kata-kata Yahudi tadi. Lalu Allah suruh Nabi Muhammad jawab. Katakan, hai Muhammad, sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang rasul sebelumku, membawa keterangan-keterangan yang nyata dengan mukjizat masing-masing, dan membawa apa yang kamu sebutkan, korban antara lain. Tanyakan kepada mereka, mengapa kamu, hai Yahudi, bunuh mereka? Jika kamu benar, mengapa kamu bunuh Zakaria? Mengapa kamu bunuh Yahya? Ini tampelakan daripada Allah pada orang Yahudi. Sebenarnya dakwaan orang-orang Yahudi, sebagaimana termaktub di dalam ayat di atas, itu dakwaan Yahudi. Yaitu mereka dilarang oleh Taurat, kononnya, supaya jangan percaya kepada Rasul manapun, sehingga Rasul itu mampu mendatangkan korban yang dimakan api dari langit. Adalah omong kosong belaka. Ini bab dusta pula. Topik pertama tadi kan tentang bakhil dan dusta serta balasannya. Sudah selesai masalah bakhil, kita masuk pula masalah betapa besarnya dosa berdusta. Orang-orang Yahudi, Allah suruh Nabi Muhammad tanya, mengapa kamu bunuh Zakaria dan Yahya? Sekiranya dakwaan itu kamu benar, permintaan mereka itu hanyalah alasan yang mereka reka-reka tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, perkara yang sama berlaku sampai akhir zaman. Di mulut kata percaya pada Allah, percaya kepada Rasul. Semua orang Islam cakap macam itu. Tetapi bagaimana tindak tanduk mereka? Bila dibawa ayat Quran, itu kalamullah, ditolak.
Bila dibawa hadis Nabi, hadis yang sahih ditolak. Bukankah itu mereka reka-reka saja? Lebih percaya kepada apa yang dicakapkan oleh tuan gurunya daripada apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul. Hati-hati. Sifat Yahudi itu macam itu. Oleh itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mengatakan kedustaan mereka dengan kata-kata, telah datang kepadamu rasul-rasul sebelumku, Zakaria dan Yahya dan lain-lain membawa mukjizat dan keterangan yang nyata menunjukkan kebenaran akan kenabian mereka, membawa apa yang kamu usulkan serta mendatangkan korban yang dimakan api, namun kamu tetap saja tidak percaya pada mereka, bahkan kamu bunuh mereka. Ini maksudnya. Jadi di mana letaknya kebenaran kamu? Cuma kamu buktikan jika kamu orang-orang yang beriman. Berapa banyak orang yang ada sifat Yahudi hari ini? Di mulut bukan main lagi. Mari kita kembali Quran dan Sunnah. Mari kita kembali Quran dan Sunnah. Tapi bila bertembung, amalan mereka yang mereka kutip dari nenek moyang, yang mereka ambil dari tuan guru mereka, bila kita bawa ayat Quran ditolak. Bawa hadis Nabi yang sahih, hadis Nabi ditolak. Itu sifat Yahudi. Sifat orang beriman tak? Sami'na wa ata'na. Kami taat. Kami dengar ya Allah. Dan kami taati. Itu sifat orang-orang yang beriman. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah. Tasliyah. Allah hibur Nabi Muhammad dengan menurunkan ayat ini. Fa in kadzdzabuka faqad kudziba rusulun min qablik ja'u bil bayyinat waz zuburi wal kitabil munir. Jika mereka mendustakan kamu, hai Muhammad, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab-kitab memberi penjelasan yang sempurna. Kamu, hai Muhammad, bukan orang pertama yang ditentang. Pengajaran ayat ini. Hai pendakwah-pendakwah sunnah yang istiqamah. Jika kamu hari ini ditentang oleh puak-puak tertentu, kamu bukan orang pertama yang mendapat penentangan. Lebih hebat lagi orang-orang zaman dahulu yang menyampaikan kebenaran pada umat, lalu mereka mati dalam penjara, mereka mati di tiang gantungan, mereka mati ditanam hidup-hidup. Kamu baru di label saja Wahabi, dah berhenti. No. Abdullah Yassin, kamu bukan orang pertama yang mendapat penentangan. Banyak lagi orang-orang sebelum kamu. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, apa yang beliau tak terima? Bermacam-macam. Orang-orang tertentu melemparkan tuduhan kepada beliau. Beliau hadapi dengan tenang, dengan senyum. Sebab beliau faham akan konsep ini. Ayat ini mengandung tasliyah, yaitu hiburan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beliau bersabar menghadapi mereka dan jangan terlalu bersedih. Lihat tuh faedah dan kegunaannya kita belajar Quran.
semakin mantap dan kuat tekad kita. Walau apa orang cakap, kita tetap sampaikan kebenaran. Itu sebabnya dalam surat Wal Asri, semua manusia dalam kerugian kecuali mereka yang ada iman, iaitu ada ilmu. Lalu mereka amalkan secara pribadi, wa amilus salihat. Kemudian mereka sebar-sebarkan wa tawasaw bil haq, dakwah. Dan bila mula berdakwah menyampaikan al-haq, kebenaran, mesti orang sanjung banyak dan orang juga mengancam juga banyak. Di situ perlunya wa tawasaw bis sabr. Bila orang sanjung, orang puji, jangan meninggi hidung, sombong, bongkak, riak. Bila orang puji, jangan. Bila orang caci, sabar. Jangan give up, jangan serik, jangan menggelabah. Itu maksudnya. Setelah wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ayat ini adalah tasliyah atau hiburan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan bahawa tabiat atau sikap manusia pada semua zaman adalah sama. Ini dia poin. Bukan zaman itu saja, zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin juga mendapat penentangan. Zaman dahulu sampai zaman sekarang. Coba tengok. Ada kelompok-kelompok tertentu bila kita bawa ayat Quran hadis Nabi digelar dengan berbagai-bagai gelaran. Ini kelompok yang itulah tu. Cuma kita nak ikut yang mana satu. Bersikap sami'na wa ata'na. Yang dulu biar dulu. Tapi untuk future kami mesti memperbaiki. Itu sebabnya kata Nabi, innamal a'mal bil khawatim. Amal yang paling menentukan nasibmu adalah amal yang penamat, yang terakhir. Atas sebab itu muncullah kaedah al-ibrah bikamalin nihayah la binaqsil bidayah. Yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah kesempurnaan pada akhir hayatmu. Yang menjadi ukuran di sisi Allah, kesempurnaan pada akhir hayatmu, bukan yang jadi ukuran di sisi Allah serba kekurangan di masa silammu. Ini faedahnya kita menuntut ilmu. Itu sebabnya sikap manusia ada dua. Oleh sebab itu, janganlah sampai mengherankan hati kamu, hai Muhammad. Jika Yahudi menentang dakwahmu, tujuan mereka berbuat demikian tidak lain hanyalah didorong oleh kedegilan mereka, bukan karena ingin mencari kebenaran. Dan sudah menjadi tabiat manusia. Ada di antara mereka yang dapat menerima kebenaran dengan lapang dada. Mudah-mudahan bapa-bapa dan ibu-ibu semua termasuk orang yang berlapang dada bila baru mendengar kebenaran yang bercanggah dengan alaman terdahulu. Lapang dada, tinggalkan. Mereka menerima dengan menyampaikan dengan dan mereka menerima pula kehadiran orang yang menyampaikannya. Kita beruntung bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa hidup sampai hari ini. Dia berbeza dengan kehidupan atuk nenek kita 100 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu. Tidak banyak orang yang menyampaikan ajaran agama ini secara terbuka dengan membawa dalil Quran dan Sunnah. 70, 100 tahun yang lalu tak macam ini.
Tetapi kita jangan salahkan mereka. Kalau mereka ada tersilap, itu diampuni oleh Allah. Sebab mereka tak tahu. Orang yang mengajar pun tak ada. Tak banyak orang yang lulusan dari Mekah, dari Madinah, dari Jordan, dari Mesir zaman itu. Mereka besar kemungkinan mendapat ampunan daripada Allah andai kata mereka tersalah dalam beramal atau beriktikad. Tetapi mereka yang tersalah pada hari ini, di saat guru-guru banyak mengajar, tinggal mau tak mau, lalu meninggal dunia dalam keadaan kesesatan, salah dalam beramal. Allah akan kata, tiada maaf bagimu. Tiada maaf bagimu. Kami tak tahu, ya Allah. Oh, tak tahu. Mengapa tak belajar? Orang mengajar banyak, mengapa tak mau dengar? Tu bezanya. Orang dahulu lain. Mereka kalau tak tahu, dianggap wajar-wajar saja. Sebab tak banyak orang tahu yang memberitahu dengan dalil-dalil. Tapi 50 tahun akhir-akhir ini, 40 tahun akhir-akhir ini, 20 tahun akhir-akhir ini, dengan adanya ilmu, sains dan teknologi, kita boleh timba ilmu pengetahuan melalui alam maya seperti ini, kuliah online, secara nyata dan jelas, ada di masjid, ada di dewan, ada di rumah-rumah, masih lagi tak mau join. Tiada maaf bagimu. Lebih-lebih lagi orang yang tinggal di Lembah Kelang. Tambah pula lagi pernah lulus SPM, universiti. Tinggi dalam ilmu akademik, tetapi tidak mau belajar ilmu agama. Mukar wa nakir nanti bukan tanya tentang matematik, geografi. Ya, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Semua itu berkaitan dengan ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada jugalah manfaatnya. Dan mohon maaflah kalau Ustaz kadang-kadang sampai ke peringkat macam melete. Sebabnya tak lain, tak bukan karena sayang. Dan mengharapkan kalau boleh kita biar sama-sama masuk syurga Allah nanti setelah kita meninggal dunia. Dapat nikmat Allah di alam barzakh. Karena ilmu yang kita miliki. Hadirin dan hadirat, kita berpindah menjawab, kalau tak salah ada 5 pertanyaan hari ini. Ustaz akan jawab secara ringkas. Pak Ustaz, kita disarankan agar bertawassul ketika berdoa. Dan tawassul yang sebaiknya dengan al-asma'ul husna. Seperti ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghith, ya rahman ya rahim, ya latif, ya razzaq. Itu namanya kita bertawassul dengan nama-nama Allah. Pertanyaannya, boleh tak kita bertawassul dengan salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan baginda telah wafat? Bagus pertanyaannya. Di dalam buku kitab atau di dalam kitab yang Ustaz tulis, Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 2, ada bab tawassul. Tawassul terbagi 2, ada tawassul mamnu, ada tawassul masyru'. Ada tawassul yang dilarang
dan ada tawasul yang dibolehkan, digalakkan. Nah, kita perlu tahu tawasul yang dibolehkan oleh agama. Ada 3. Tawasul dengan al-asma'ul husna sebelum berdoa. Tawasul dengan amal saleh. Apa saja amal saleh? Salat ke, puasa ke, baca Quran ke, sedekah ke. Setelah itu berdoa. Yang ketiga, bertawasul melalui doa orang yang masih hidup. Nah, Ustaz tidak jawab pertanyaan, boleh tak Pak Ustaz kita bertawasul dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya, boleh. Sebab bersalawat ke atas Nabi itu termasuk amal saleh. Betul tak bila kita bersalawat, kita layak mendapat ganjaran dari sisi Allah? Itu bukan kita minta kepada Nabi Muhammad, bukan. Sebelum kita berdoa, kita bersedekah dulu, kita infak dulu. Sebelum kita membaca doa, kita baca Quran dulu. Surah ini ke, surah itu ke. Setelah itu, baru berdoa. Itu namanya bertawasul kepada Allah melalui amal saleh. Bertawasul maknanya, kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah sebelum kita berdoa, supaya doa kita lekas dikabulkan oleh Allah. Oleh sebab itu, ringkasnya, selain bertawasul dengan menyebut banyak-banyak nama Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Jabbar, Ya Matin, Ya Aziz, Ya Sami, Ya Basir. Kemudian kita minta, itu namanya tawasul dengan nama-nama Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti contoh, doa tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak diawali dengan tahmid dan selawat. Tahmid, alhamdulillah rabbil alamin. Bukankah itu amal saleh? Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu selawat. Atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Setelah memuji Allah dan bersalawat, Ya Allah, anakku sedang ikut peperiksaan. Lapangkanlah hatinya, kuatkanlah ingatannya, berilah dia kemampuan menjawab dengan jawaban yang betul supaya dia mendapat hasil yang cemerlang. Itu doa. Tapi kita awali dengan alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulullah. Boleh. Ringkasnya, bersalawat ke atas Nabi. Dibolehkan sebelum kita berdoa. Sebab dia termasuk bertawasul dengan amal saleh. Bukan minta pada Nabi. Beza. Itu sebabnya pagi tadi ada satu orang bertanya pada Ustaz, Ustaz, saya akan pergi umrah. Saya ada dengar seseorang menyuruh, sampai di Madinah kita ziarah kubur Nabi dan minta pada Nabi. Dan minta pada Nabi-Nabi yang lain. Ustaz jawab ringkas, tak boleh. Itu boleh bawa syirik. Nabi telah wafat. Memohon itu adalah ibadat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau kami beribadat dan hanya kepada Engkau saja kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan itu adalah ibadat, dan ibadat tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Nabi Muhammad bukan Allah. Lain halnya kalau baginda masih hidup, Ya Rasulullah, tolong doakan untuk kami, itu boleh. Jangankan Rasul, Ustaz, tolong doakan supaya umrah kami mendapat ganjaran umrah maqbulah, perjalanan kami lancar dan selamat pergi dan balik. Tolong doa Pak Ustaz. Itu boleh sebab Ustaz masih hidup. Okey. Pertanyaan yang kedua. Pak Ustaz, adakah salat sunat sebelum Jumaat? Di Mekah, lepas azan Zuhur, langsung khutbah. Dan ada Ba'diyah, iaitu setelah Jumaat memang ada. Tapi Qabliyah Jumaat, sebelum Jumaat,
mohon pencerahan, ada tak qabliyah Jumaat? Hadirin dan hadirat, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dua khalifah sesudahnya, Abu Bakar dan Umar, azan untuk salat Jumaat satu kali. Salat Jumaat dua kali ini bermula zaman Osman ibnu Affan. Yakni bila masuk saja waktu Jumaat, yakni waktu zuhur, hari Jumaat, Nabi naik ke atas mimbar, lalu menghadap jamaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi duduk, lalu dilaungkanlah azan. Itulah dia azan untuk salat Jumaat. Satu kali saja. Demikian juga zaman Abu Bakar dan Osman, dan Umar. Tapi di zaman Osman ibnu Affan, azan dua kali. Karena umat Islam ketika itu sudah mula ramai. Cuma dikatakan azan pertama itu lebih kurang 1 jam sebelum masuk waktu, dan azan itu dilakukan di pasar-pasar supaya orang yang sedang berniaga menghentikan aktiviti perniagaan mereka. Itu azan pertama. Lebih kurang 1 jam sebelum masuk waktu zuhur. Azan itu untuk memberi tahu. Lalu timbullah bermacam-macam penafsiran, bermacam-macam pandangan dan pendapat. Nah, kita perlu buat qabliyah juga. Azan pertama tadi tak ada qabliyah. Memang ada hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang datang ketika Nabi sedang baca khutbah. Lalu yang datang terlambat itu mau duduk. Nabi tegur dari atas mimbar. Ya fulan, salli raka'ataini khafifatain. Fulan. Nabi tegur dari atas mimbar. Jangan duduk. Salatlah 2 rakaat secara ringan. Maknanya, setelah takbir, langsung baca Fatihah. Setelah waladhalin, amin, langsung rukuk. Itu maksudnya. Tak perlu baca doa iftitah, tak perlu baca surah sesudah Al-Fatihah. Salli raka'ataini khafifatain. Imam An-Nawawi kata, itu salat tahiyatul masjid. Nabi larang duduk. Bukan qabliyah Jumaat. Itulah yang berlaku di Mekah. Itulah yang berlaku di Madinah. Namun demikian, Imam Asy-Syafi'i punya pandangan tersendiri. Kata beliau, Jumaat itu kan sama dengan zuhur. Sebagaimana zuhur ada qabliyah, Jumaat juga ada qabliyah. Itu pandangan, itu pandangan. Bagi pandangan Ustaz, dalam hal ini kita biarlah bertolak ansur. Kalau Ustaz memang tidak salat qabliyah. Adapun orang yang mau salat, silakan. Perbezaan ini bukan perbezaan prinsip. Bagi pandangan Ustaz, ini bukan perbezaan dalam perkara usul atau pokok atau prinsip. Ini hanya perbezaan cabang. Ada baiknya kalau kita saling hormat menghormati. Tapi setelah Jumaat memang betul. Kalau dibuat di masjid, buat 4 rakaat. Tapi ada pandangan yang mengatakan bila kita buat di rumah, ba'diyah Jumaat, cukup buat 2 rakaat. Begitu menurut pandangan Imam Ibnu Taimiyah.
Baik. Pertanyaan yang ketiga. Apakah amalan yang kita patut lakukan sebagai orang yang masih hidup untuk membantu orang yang sudah mati mengikut sunnah Nabi? Adakah peluang, Pak Ustaz, kita yang masih hidup ini tolong orang yang sudah mati ikut sunnah Nabi? Ada? Kalau mereka umpamanya ada hutang, lalu kita tolong bayarkan hutang mereka, mereka tertolong. Kalau mereka belum haji atau umrah, kita gantikan haji atau umrah mereka yang disebut dengan badal haji atau badal umrah. Boleh. Atau kita wakaf sesuatu untuk pembinaan masjid ke atau rumah anak yatim, tahfiz. Niatkan untuk mereka. Insya-Allah sampai. Lebih-lebih lagi apabila itu dilakukan oleh keluarga si mati. Wakaf. Nah, yang paling popular doa. Itu sebabnya ada doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Ampunkanlah dosa orang-orang beriman lelaki dan orang-orang beriman yang perempuan, sama ada mereka yang masih hidup atau mereka yang sudah mati. Ayat Quran ada menyebut tentang sifat Muhajirin dan Ansar. Rabbana ighfir lana wa ikhwanana alladhina sabaquna bil iman. Apa doa sahabat-sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin dan Ansar? Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkanlah dosa-dosa orang yang lebih dahulu dari kami. Apa makna orang lebih dahulu dari kami? Tentu saja orang-orang yang telah meninggal dunia. Orang-orang yang beriman yang telah meninggal dunia daripada kita. Dan doa itu berfaedah. Itu sebabnya di antara rukun salat jenazah adalah doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Siapa dia itu? Ampunkanlah dosanya, luaskanlah tempat persinggahannya. Ya Allah, jadikanlah kuburannya bagaikan taman-taman syurga. Jangan jadikan kuburannya bagaikan kawah-kawah api neraka. Itu semua untuk orang yang sudah mati. Yes. Itu amal-amal sunnah yang Ustaz ingat bagus kita lakukan. Lebih-lebih lagi si anak. Doa anak langsung diterima oleh Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang keempat, Pak Ustaz, ada video yang mengatakan apabila seseorang itu mengutamakan salat tarawih, witir, setelah selesai salat Isya. Tapi sayangnya mereka tidak buat salat sunat ba'diyah sesudah Isya. Sama ada 2 rakaat atau 4 rakaat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang melakukan salat sebanyak 10 atau 12 rakaat, lalu Allah bina untuknya rumah atau mahligai dalam syurga. Kata ulama hadis, maksudnya orang yang salat 10 rakaat itu 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur.
2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Hadis yang lain kata 12 pula. Bila sebelum zuhur itu 4 rakaat. Ada pula yang mengatakan setelah isya 4 rakaat juga ada dalilnya daripada Ibnu Abbas ketika melihat Rasulullah salat sunat ba'diyah isya di rumah Maimunah, makciknya. Ganjarannya Allah akan bina untuknya mahligai dalam syurga. Begitu juga hadis lain, tapi ini tidak ada kaitannya dengan salat. Siapa yang membina rumahku di atas muka bumi, niscaya Allah akan bina untuknya mahligai dalam syurga. Ini fadilatnya orang yang menderma untuk pembinaan masjid. Berbalik kepada ayat tadi atau pertanyaan tadi. Mana sebenarnya yang lebih penting, Pak Ustaz? Salat sunat sesudah isya atau tarawih? Kalau Ustaz punya pandangan, dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Cuma urutannya setelah selesai salat isya, kan kita ada peluang, bukan langsung. Kita wirid dulu. Salat sunat 2 atau 4 rakaat sesudah isya, begitu tertibnya. Ba'diyah tentu saja maknanya sesudah isya. Boleh 2, boleh 4. Dua-dua ada dalil dan sahih. Lihat keadaan. Andai kata agak awal tarawih dilakukan, buat cukup dengan 2. Kemudian disambung dengan tarawih 8 atau 20. Kemudian diikuti dengan witir. Itu yang terbaik. Tapi kalau ada yang mengatakan orang yang habis isya langsung buat tarawih, itu dari sudut adab kurang beradab. Itu bermaksud kata penceramah orang tersebut tidak ikhlas lillah. Ustaz tidak begitu setuju dengan tuduhan itu. Sebab semuanya sunat. Sesudah isya sunat, tarawih sunat, witir juga sunat. Itu sebabnya kalau dulu, biarlah dulu. Kita tidak buat ba'diyah isya. Tapi untuk Ramadan akan datang ini. Begitu juga setiap hari. Untuk isya itu ada ba'diyah. Dan besar ganjarannya akan mendapat mahligai di akhirat nanti. Tapi jangan lupa 2 sebelum subuh, 2 atau 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 atau 4 setelah isya. Adapun sebelum asar juga ada. Tapi dia termasuk di dalam sunnat ghairu muakkadah. Tidak digalakkan sangat. Bila buat tidak bid'ah. Boleh. Tapi salat sunat rawatib itu kan ada 2 jenis. Ada muakkad, ada ghairu muakkad. Sila baca buku Ustaz, Himpunan Salat-salat Sunat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz, pertanyaan satu lagi. Ini pertanyaan yang terakhir datang pagi tadi. Pak Ustaz, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang orang kirim kepada saya. Siapa yang sakit, lalu dia baca 4 zikir ketika dia sakit. Lalu dalam sakit itu dia meninggal dunia. Maka dia tidak akan disentuh badannya oleh api neraka. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadisnya sahih atau bukan? 4 zikir itu yaitu la ilaha illallah wallahu akbar
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Semuanya diawali dengan la ilaha illallah. Cuma yang pertama disambung dengan wallahu akbar, yang kedua disambung dengan wahdahu la syarikalah, yang ketiga disambung dengan lahul mulku wa lahul hamd, dan yang keempat disambung dengan wala haula wala quwata illa billah. Betulkah itu hadis, Pak Ustaz? Begitu besar ganjarannya bila orang yang dalam sakit membaca zikir yang 4 macam itu, lalu dalam sakit itu dia meninggal dunia, badannya tidak akan disentuh oleh api neraka. La tut'imhu an-nar. Api neraka tidak akan sentuh dia, api neraka tidak akan makan dia. Itu maksudnya. Besar fadilatnya. Pertanyaannya, hadis itu apa derajatnya, Pak Ustaz? Ustaz sempat sebelum kuliah tadi melihat buku, mencari dalam internet. Jumhurul ulama hadis, majority ulama hadis mengatakan hadis tersebut diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan derajatnya kuat. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan. Hasan maknanya baik. Sahih, sahih. Tidak ada satu yang mengatakan itu dhaif. Apalagi maudhu', palsu. Tidak palsu, tidak lemah. Tapi hadis itu kuat. Hasan atau sahih. Dan boleh diamalkan. Ustaz ulang sekali lagi. 4 zikir itu, tolong ikuti. La ilaha illallah. Wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amalkan. Ajar saudara mara, kawan-kawan yang sakit. Banyak-banyak zikir. Andai kata dalam sakit itu orang berkenaan meninggal dunia, insya-Allah mereka akan dapat ganjaran begitu besar. Badan mereka tidak akan dijilat oleh api neraka. Hadisnya sahih atau hadisnya hasan. Riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Wallahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah belajar tafsir pada pagi ini di bawah tajuk kebakhilan dan dusta serta balasannya. Setelah kami mempelajari tafsirannya, kami cukup takut dan ngeri akibat sifat bakhil kami dan sifat dusta kami. Oleh sebab itu, ampunkanlah dosa-dosa kami. Kalau selama ini kami termasuk orang yang lokek, ampunkanlah kami. Kalau selama ini kami suka menentang kebenaran yang disampaikan. Suburkanlah kedua-dua sifat terpuji, yaitu pemurah, sama adalah bentuk infak, zakat, sedekah, saraan hidup, wakaf. Suburkanlah pada diri kami sifat sami'na wa ata'na. Setiap kebenaran yang datang kepada kami, sama ada dari ayat Quran atau hadis-hadis Nabi, sehingga kami terhindar daripada azab yang pedih. Allahumma khtim lana bihasnil khatimah
wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk terus menimba ilmu pengetahuan. Sebab kami yakin hanya dengan ilmu akidah kami, amalan kami Engkau terima. Tentu saja ilmu yang bersifat keagamaan, terutama ilmu tentang mengenalmu, ma'rifatullah, yang tersirat di dalamnya ilmu tafsir. Yang kedua, ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga ilmu tentang hadis-hadis Nabi, sama ada ucapan, perbuatan atau takrir dan sifat Nabi. Dan ilmu-ilmu tentang selok-belok agama, sebab agama kami tidak akan sempurna tanpa ilmu Quran dan Sunnah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.